Selamat malam semuanya. Kembali lagi di DSS Channel. Di sini saya akan membahas mengenai analisa saham analisa saham BBNI. Nah, di sini ini sangat cocok untuk para investor dan para pemula, khususnya untuk trading. Nah, untuk saham BBNI sendiri, di sini terlihat bahwa ada pola double bottom, di mana untuk resistennya terkuat itu ada di 5.400 dengan penurunan koreksinya itu pada saat corona itu ke 4.340 pada bulan April. Kemudian karena ada efek pembuatan antivirus corona, maka terjadi sentimen positif di sini dan harga diangkat naik menjadi sekitar area 4.900 sampai 5.000. Nah, kemudian karena ada PSBB total, maka Bank BBNI ini sahamnya turun, terkoreksi ke 4.600. Nah, setelah adanya kebijakan baru pelonggaran PSBB, maka BBNI naik kembali dan menemui resisten 5.300. Di resisten 5.300 dan 5.400 ini ternyata BBNI berhasil breakout. Nah, pada pola double bottom itu penurunan sama dengan kenaikan, di mana di sini setelah breakout dari 5.400, maka harga BBNI akan terangkat sampai ke area 6.400. Itu untuk area batas wajarnya. Jadi penurunan sama dengan kenaikan untuk pola double bottom sendiri. Nah, dan di sini jelas terlihat bahwa koreksi sudah sampai ke 6.500 dan sangat mendekati daerah 6.400. Sebenarnya di sini investor cocok untuk masuk karena masih dalam fase uptrendnya, pola uptrendnya. Jadi koreksinya masih wajar dan dia jika melanjutkan kenaikan, dia akan lanjut ke 7.000. Jika breakdown, maka dia kembali ke 6.200, kemudian ke 6.000. Nah, untuk stop lossnya sendiri itu terletak pada 6.300 sampai 6.375, area batas cut lossnya sendiri. Dan BBNI sebenarnya masih murah karena saham rata-ratanya ada di kisaran harga 8.000. Jadi investor masih layak untuk mengkoleksi saham BBNI untuk jangka panjang. Untuk jangka trading itu bisa nanti kalau naik bisa TP dulu di area 7.000. Kemudian ada saham LPPF atau Matahari Mall. Nah, di sini terlihat saya ngambil tahun 2020 dari Juni 2019 tepatnya sampai sekarang. Sebelum ada corona sampai bulan Februari, saham LPPF ini pada masa uptrend. Kemudian karena adanya corona, maka saham terkoreksi sampai ke 800 dan di sini terbentuk pola bearish. Dan polanya adalah downtrend. Nah, kemudian ternyata di sini saya menemukan adanya pola double bottom, di mana support terkuatnya ada di 1.300. Nah, setelah si LPPF menyentuh harga 800, kemudian dia naik dan ternyata dia berhasil rebound ke di atas 1.300. Nah, dan sampai menyentuh harga mendekati 1.600. Kemudian dia terkoreksi lagi ke area 1.370. Kemudian si saham LPPF ini kemungkinan eksekusinya adalah besok. Karena kenapa? Penutupan hari ini tepat di area bagian bawah si uptrend channelnya di 1.370. Kalau dia besok dia mantul, maka target pertamanya adalah 1.600. Kemudian setelah breakout
tes resisten, maka dia akan naik lagi ke 1700 dengan target tertinggi adalah 1800 sampai 1900. Ini saya sesuaikan dengan pola double bottom. Jadi saya mengambil penurunan dari resisten 1300 sampai 800, kemudian saya angkat lagi dari resisten breakout 1300 sampai ke 1800 atau 1900. Untuk stop lossnya sendiri berada di area 1300 untuk saham LPPF. Kemudian yang selanjutnya adalah MAPI. Nah, saham MAPI ini menarik karena pada tahun 2016 sampai 2020 itu sahamnya masih uptrend. Nah, kan tetapi jika kita lihat dari tahun 2018 sampai 2020 itu terlihat bahwa ada terjadi pola sideways. Jadi saham bergerak stagnan atau di area itu saja. Jika naik ada batasnya, jika turun ada batasnya. Cuman dia cenderung stabil. Nah, si MAPI ini kondisinya sudah breakout dari pola double bottom, tepatnya di 850. Di mana di sini untuk koreksi terbawahnya sendiri karena ada corona itu di area 450, kurang lebih seperti itu. Kemudian karena ada vaksin dan pelonggaran PSBB dia berhasil breakout di atas 800. Kemudian untuk targetnya sendiri itu ada di 1200. Nah, ini menarik. Kalau kita breakout itu terlihat bahwa si MAPI itu berpotensi untuk naik ke atas lagi karena pada fase uptrendnya. Walaupun dia koreksi hari ini, kemungkinan besok akan rebound ke atas untuk melanjutkan pola uptrendnya. Untuk stop loss sendiri itu berada di area masih yaitu area 800, tepatnya di breakout dari si saham MAPI itu sendiri. Nah, kemudian untuk melihat MACD-nya sendiri itu jelas terlihat bahwa si garis biru adalah si bullish, yang garis merah adalah pola bearish. Nah, si bullish ini di atas daripada bearish, maka si harga pasti akan naik. Nah, seperti itu. Nah, contohnya saja, ketika bearishnya ini di atas, maka si dan bullishnya itu di bawah, maka harga akan turun. Nah, seperti ini. Jelas terlihat sama ya. Itu untuk kita mengetahui momentum, kapan si saham naik, kapan si saham turun. Kemudian ada Unilever. Nah, Unilever ini saham yang menurut saya kurang cocok karena dia sekarang ini pada fase downtrend. Nah, kenapa fase downtrend? Itu jelas terlihat bahwa setelah harga di stop split tahun 2009 harga naik sampai 12.000. Padahal sebelumnya udah 12.000 di stop split. Nah, stop split di sini saham dibagi beberapa bagian. Jadi misal dari 10.000 dibagi 5, maka dia menjadi 2.000 per lembarnya. Nah, kemudian karena dia naik, dia ke 12.000 lagi. Nah, di sini terlihat bahwa dia gagal untuk menembus area 12.000. Akhirnya kenapa? Dia kembali ke bawah. Sebenarnya si line hijau ini adalah pola uptrendnya. Nah, tapi karena dia ke breakdown, ke bearish ke bawah, maka dia membentuk pola baru dan terkonfirmasi pada tahun ini, tepatnya pada bulan Mei. Itu terlihat bahwa polanya sudah bisa dibentuk oleh sebuah dua garis merah, atau kita bisa menyebutnya sebagai pola downtrend. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan untuk masuk saham seperti ini karena selain meningkatkan loss untuk jangka panjang, itu juga kurang liquid. Nah, untuk jangka pendek sebenarnya kita bisa menggunakan prinsip TikTok harga, di mana kita beli di harga panah ini, yang saya panah di bawah, di garis warna merah yang bawah. Kemudian kita beli dengan berapa harga apapun,
Nah, dan itu pasti akan naik lagi. Akan tetapi kenaikannya terbatas dan biasanya para investor di sini menggunakan cara TikTok untuk trading. Jadi ketika all in banyak, all out juga semuanya. Jadi semua barang atau yang kita beli itu dijual semua gitu. Dan yang terakhir ada Waskita Karya Persero atau WSKT. Nah, di sini jelas terlihat bahwa resisten terkuat WSKT adalah 1190. Nah, sebenarnya pada tahun 2020 awal, tepatnya pada lebih ke 2019 tempatnya, di bulan November dia berhasil breakout di 1190. Ternyata karena ada corona ini, maka si harga ini turun. Selain ada corona juga itu ada sentimen bahwa konstruksi harganya anjlok. Itu konstruksi secara dunia ya, secara global harganya anjlok. Nah, di sini sebelumnya untuk 5 tahun jika kita tarik itu terbentuk sebuah line warna biru. Nah, line warna biru ini terlihat bahwa dia pada pola downtrend. Nah, kemudian yang dekat-dekat ini saya menemukan pada tahun ini itu menemukan pola double bottom. Nah, dimana untuk titik terendahnya ada di 400. Kemudian karena adanya vaksin ini dan naik, kemudian turun lagi karena ada PSBB ketat oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian harganya naik lagi karena ada sentimen vaksin. Nah, dan di sini sangat krusial sebenarnya karena si warna line biru ini masih menyentuh area resisten yaitu 1190. Dan di sini sebenarnya udah terbentuk sebuah pola uptrend. Nah, untuk target penguatan sendiri jika breakout dari resisten 1190, WSKT bisa ke 1400, 1500, 1700 dan 1800. Nah, untuk pola double bottom sendiri yang seperti saya sebelumnya jelaskan, penurunan sama dengan kenaikan, dimana untuk targetnya adalah 2000 jika dia berhasil breakout. Nah, kemudian jika gagal maka dia akan kembali ke area 800 pada pola line warna ungu yang telah saya buat. Nah, kemudian untuk stop lossnya sendiri sebenarnya ada di 1190, tapi untuk average harga investor bisa akumulasi di antara 1170 sampai 1190. Nah, jadi untuk menjaga aman. Secara MACD sendiri si garis biru udah di atas garis merah, dimana garis biru adalah pola bullish dan garis merah adalah pola bearish. Nah, jadi bearishnya udah ketindih. Jadi ini ada sebuah momentum yang siap untuk mengangkat harga Waskita ke 2000. Nah, mungkin itu saja yang mungkin saya share mengenai analisa saham yang cocok untuk dibeli besok dan untuk di keep dengan waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 1-6 hari. Nah, itu kemungkinan profitnya bisa besar juga karena adanya pola double bottom yang saya pilih di sini. Semoga hasil referensi mengenai analisa saham saya bisa bisa berguna untuk cuan para investor dan khususnya para investor pemula. Nah, mungkin itu saja. Saya Dwi Saputro Sinugroho selaku pemilik DSS Channel mengucapkan selamat beristirahat dan selamat cuan untuk para investor di Indonesia. Terima kasih.